Udah muncul belum slide-nya? Udah muncul? Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita bertemu lagi di perkuliahan untuk termodinamika, perkuliahan minggu ke-13, tapi slide-nya ini slide ke-12. Jadi untuk minggu ke-13 ini, kita nggak menambah materi, karena kita hanya mereview materi untuk bahan UAS. Jadi untuk UAS, di sini kita UAS itu mulai dari minggu ke-6. Minggu ke-6 hingga minggu ke-14. Sebenarnya minggu ke-14 sendiri itu kita nggak pakai materi. Jadi untuk minggu depan, kita akan pakai jadi quiz ya. Quiz 2. Oke, jadi quiz 2 sama materinya kayak UAS dari minggu ke-6 sampai minggu ke-14. Nah, kalau kalian perhatikan dari materi minggu ke-6 sampai minggu terakhir, materi utama kita tuh cuman mengevaluasi properti. Yang pertama itu mengevaluasi properti dasar, yaitu PV dan T. Yang kedua, mengevaluasi properti dari specific heat atau heat ya, atau kalor. Nah, yang ketiga adalah evaluasi dari laju alir massa dan laju alir energi. Nah, ini semuanya udah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang cuma mereview kembali supaya kalian tahu materinya dan ingat kembali. Kalau ada yang bingung, tanyain aja nggak apa-apa biar waktu ujiannya nggak mengalami kesulitan. Oke, yang pertama evaluasi yang di minggu ke-6 itu adalah mengenai evaluasi dasar PVT atau tekanan, spesifik volume, dan temperatur. Oke, di sini adalah kita tahu kalau besaran PVT itu adalah besaran yang umum banget dibahas di termodinamika. Karena biasanya dari PVT ini akan muncul besaran-besaran lain yang akan kita bahas. Nah, kalau kita membuat suatu grafik PVT 3 dimensi, nanti kita akan membentuk suatu namanya grafik permukaan. Yang di situ dia bisa membedakan antara fasa liquid, solid, ataupun fasa uap. Nah, nanti ketiganya itu akan bergabung di satu titik yang namanya triple line. Nah, kalau fasanya itu dalam fasa tunggal atau fasa doang, sebenarnya kita hanya butuh dua properti aja, PV ataupun VT aja, ataupun PT. Makanya kita kebanyakan jarang langsung menggunakan tiga-tiganya dalam sebuah grafik. Biasanya kita menggunakan grafik PT atau PV atau VT. Karena dengan dua besaran tersebut, kita udah cukup untuk mendefinisikan atau menjelaskan keadaan dari soal tersebut. Nah, jadi ada keadaan yang namanya keadaan saturasi. Saturasi itu artinya 100%. Nah, saturasi itu ada dua jenis. Ada saturasi uap dan saturasi liquid. Saturasi liquid berarti 100% liquid. Saturasi uap 100% uap, saturasi vapor. Jadi kalian harus tahu keadaannya itu adalah saturasi apa. Nah, saturasi liquid sama vapor itu akan membentuk sebuah garis. Nah, di situ akan titik pertemuannya itu akan bentuk namanya titik kritis. Nah, ini udah pernah kita bahas. Nah, ini adalah gambar grafik TV dari suatu keadaan. Nah, ini adalah grafik untuk tekanan tertentu ya, P tertentu. Nah, jadi kalau kalian masih ingat, grafik yang ini, nah grafik yang dari sini, ini adalah grafik saturasinya. Ini untuk yang liquidnya. Nanti kalau kita perpanjang, nanti dia akan ngebentuk suatu grafik saturasi vapornya. Nah, titik pertemuannya namanya titik critical point-nya. Oke, ini titiknya. Nah, ini kalau tadi kita gabung jadi seperti ini ya. Grafik ini adalah saturasi liquidnya, dan ini adalah saturasi vapornya. Berarti kalau titik kita berada di antaranya, berarti itu dalam keadaan mix atau campuran. Tapi kalau dia ada di luar dari grafik ini, berarti dia belum keadaan saturasi atau bukan keadaan saturasi. Kalau ini namanya compressed liquid. Kalau yang ini jadinya adalah superheated vapor. Jadi compressed liquid atau kadang disebut juga subcooled liquid ya, sama aja. Cuman perbedaan parameter yang dilihat aja. Itu berarti dia belum keadaan saturasi.
Kalau superheated berarti sudah melebihi saturasi. Nah, ini juga masih sama grafik TV juga ya. TV juga. UV. Oke. Nah, bisa juga dalam sebuah grafik itu disajikan dalam bentuk grafik PV. Sama, di sebuah grafik PV juga kita akan membuat sebuah garis saturasi liquidnya, dan ini saturasi dari vapornya. Nah, jadi grafiknya akan membentuk seperti ini untuk grafik PV-nya. Oke, ini kalau dilihat lebih detail lagi, seperti yang sebelah kanan. Nah, ini udah kita bahas waktu di pertemuan ke-6 mengenai analisa evaluasi PVT. Nah, ini grafik PT dan lain-lainnya. Jadi ini ada beberapa grafik yang harus kalian pahami. Nah, tadi sudah bilang kalau kita membuat grafiknya PVT langsung, kita akan membuat yang namanya surface atau grafik permukaan. Nah, dari grafik surface ini kita bisa lihat, bisa membedakan jenis-jenis fasanya di sini. Tapi kita jarang menggunakan PVT, grafik PVT langsung tiga-tiganya karena cukup sulit untuk dibuat grafiknya ya untuk PVT. Makanya kita biasanya cuma 2 besaran aja, PV, PT atau VT. Nah, untuk fase liquid, tadi kita udah lihat sekilas, ada istilah yang namanya subcooled liquid atau compressed liquid. Itu suatu keadaan di mana fasanya masih dalam bentuk fasa cairan. Jadi 100% cairan, tapi nilai temperaturnya itu di bawah temperatur didihnya. Atau itu kalau dia menggunakan istilah subcooled liquid. Atau fluida di mana tekanannya itu di atas tekanan titik didihnya. Itu kalau dia menyebutnya sebagai compressed liquid. Jadi subcooled liquid sama compressed liquid itu sebenarnya adalah keadaan yang sama. Cuman yang dibedakan adalah perbedaan parameter yang dilihat. Kalau kita melihat dari temperaturnya, berarti temperatur tersebut berada di bawah temperatur titik didihnya. Makanya sebutnya subcooled liquid. Tapi kalau kita lihat dari tekanannya itu di atas tekanan titik didihnya. Makanya sebutnya compressed liquid. Jadi cuma perbedaan parameter yang dilihat aja. Misalkan kita punya contoh, air pada tekanan 1 atmosfer, dia memiliki titik didih sekitar 100 derajat Celcius. Ini normalnya. Berarti kalau tekanannya sama-sama 1 atmosfer, tapi temperaturnya di bawah temperatur tersebut, di bawah 100 itu namanya subcooled liquid. Nanti pasti dia ada di daerah sini ya. Oke, tapi namanya subcooled liquid. Nah, kalau dibalik, dia punya temperatur yang sama, 100 tapi tekanannya 2 atm. Nah, kalau tekanan 2 atm, pasti dia akan memiliki titik didih yang tidak 100. Berarti ketika dia 2 atm itu dia belum mendidih. Makanya tetap disebutnya keadaan liquid atau compressed liquid. Jadi tetap sama, ada di daerah sini titiknya. Jadi dia nggak akan melebihi garis saturasi liquidnya. Oke. Nah ini kita lihat ya. Jadi subcooled liquid ataupun compressed liquid letaknya itu di sebelum daerah saturasi liquidnya. Kemudian untuk fase uap ada satu istilah namanya superheated vapor. Adalah fase gas, fase vapor di mana nilai temperaturnya itu jauh sangat lebih tinggi dibandingkan temperatur titik didihnya. Jadi dalam kondisi ini fasanya fase gas. Tapi dia masih bisa meningkatkan temperaturnya. Jadi dia masih bisa menerima kalor sehingga temperatur dari gasnya itu atau vapornya itu masih bisa ditingkatkan. Nah, contoh kita punya uap air itu normalnya pada suhu 1 atm itu 100 derajat Celcius. Nah, kalau tekanannya itu di bawah 1 atm, maka nilai temperatur didihnya pasti di bawah 100 derajat Celcius. Nah, kita bisa ngebuat uap air ini memiliki temperatur yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius dengan cara kita tingkatin aja tekanan dari lingkungannya. Maka dia akan memiliki tekanan di atas 100 derajat Celcius dan masih dalam keadaan fase vapor. Nah, kalau
Posisinya di mana? Posisinya itu ada di sini. Di titik-titik yang ada di setelah garis saturasi vapornya. Ini kan saturasi vapor ya. Nah, berarti setelah saturasi vapor itu berada di kondisi namanya superheated vapor. Oke, jadi kira-kira itu adalah keadaan-keadaan yang harus kalian pahami. Jadi tadi kita udah lihat keadaan-keadaannya. Yang pertama itu adalah keadaan saturasi. Nah, saturasi itu harus jelas. Saturasi apa sih? Karena dia ada dua. Ada saturasi liquid dan saturasi vapor. Nah, yang kedua itu namanya keadaan mixture, campuran. Campuran itu berarti dia ada sebagian yang masih dari fase yang berbeda. Yang ketiga itu tadi ada yang namanya subcooled liquid. Atau kadang disebut juga compressed liquid. Nah, ini dalam keadaan liquid, tapi belum dalam keadaan saturasi atau belum berubah fasa. Yang keempat itu adalah superheated vapor. Nah, jadi 4 keadaan ini yang harus kalian pahami ciri-cirinya dan apa yang membedakannya. Karena nanti ketika kita mengerjakan suatu soal, kita harus tahu keadaannya seperti apa, supaya kita tahu bagaimana cara kita melihat tabel yang akan kita pakai. Oke, nah yang tadi lupa campurannya belum ya. Campuran itu berarti ada sebagian dalam bentuk liquid dan ada sebagian dalam bentuk vapor. Biasanya ciri-ciri campuran itu dia akan memberikan yang namanya besaran quality. Quality itu adalah persentase atau rasio lah. Rasio berapa banyak uap airnya dalam satu fluida tersebut. Oke, nah ini adalah besarannya adalah massa uap dibagi dengan massa total. Oke, atau kalau kita mau melihat ini juga bisa perbandingan itunya ya, perbandingan komposisi uap dibandingkan komposisi dari total fluidanya. Nah, untuk keadaan mix atau campuran, besarnya spesifik volume bisa ditentukan dengan menggunakan rumusan seperti ini. Nah, VF itu adalah spesifik volume untuk keadaan saturasi liquid, sedangkan VG adalah saturasi volume untuk spesifik volume untuk saturasi gas. Sedangkan X itu adalah nilai kualitinya. Kenapa? Karena ntar di tabel itu nggak ada yang namanya spesifik volume untuk mixture, campuran. Yang ada adalah spesifik volume untuk saturasi liquid dan saturasi vapor. Oke, ini contoh penerapannya. Ketika di sini misalkan kan satu ya, ini kita punya liquid dengan temperatur 20 derajat. Oke, kemudian ini namanya dalam keadaan kompres liquid ya. Ini masih kompres. Kemudian dipanaskan sehingga dia punya keadaan liquid dengan temperatur 100 derajat Celcius. Anggap ini dengan tekanan yang sama, 1 atm. Berarti untuk keadaan 2 itu adalah keadaan saturasi dari 2 ke 3 itu terjadi proses perubahan fasa dari liquid ke gas, vapor. Tapi kalau 2 ke 3 itu masih ada sebagian liquid yang belum berubah, itu 3-nya mixture. Nah, ketika 3 ke 4 semua liquid sudah berubah menjadi vapor. Berarti 4 ini adalah keadaan saturasi vapor. Oke. Kalau dia masih bisa menyerap kalor sehingga temperaturnya bakal meningkat, maka keadaan kelima itu adalah di mana nilai temperaturnya itu melebihi superheated. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk prosesnya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalian harus tahu keadaannya.
Oke. Itu yang pertama yang kita pelajarin secara umum di di evaluasi PVT. Nah, itu yang harus kalian perhatikan tuh ini ya. Harus bisa membedakan keadaannya. Keadaan dari soalnya itu seperti apa. Jadi harus bisa ngebedain nih saturasi apa? Ini mixer. Mixer berarti ada quality-nya, ada rasionya. Subcooled liquid, ada superheated vapor. Jadi harus bisa ngebedain keadaan tiap kondisi soalnya. Kemudian evaluasi yang selanjutnya di pertemuan ke-7 atau ke-8 kayaknya, itu adalah evaluasi mengenai heat, atau akan mengevaluasi yang namanya energi dalam sama entalpi. Nah, entalpi simbolnya itu adalah H, itu adalah penjumlahan dari energi dalam dan PV. Oke, ini satuannya adalah Joule. Oke, kadang ada yang disajikan dalam bentuk persatuan massa atau H dibagi massa. Maka jadinya U plus PV. V yang ini spesifik volume. Ini satuannya adalah Joule per kilogram. Nah, kadang juga ada yang disajikan dalam bentuk per mol. Ini namanya molar. Entalpi molar, nama lainnya. Tapi ini jarang ya, kita belum pernah lihat karena di tabel kebanyakan tuh yang ini. Entalpi molar. Berarti semua dibagi mol. Makanya jadinya ntar Joule per mol. Oke, tapi yang sering dipakai di soal-soal yang kita bahas itu adalah Joule per kilogram. Karena tabelnya kebanyakan itu persatuan massa. Oke, nah itu entalpi. Jadi entalpi itu adalah gabungan antara energi dalam dan PV. Oke. Nah, kita tahu kalau energi dalam P dan V itu adalah properti atau besaran yang hanya berlaku untuk satu keadaan tertentu. Maka dapat kita katakan entalpi juga itu ada sebuah properti atau properti intrinsik ya, kayak gitu. Nah, berarti nilai entalpi itu berbeda-beda untuk setiap keadaan, tergantung si keadaan tersebut seperti apa. Nah, tadi kita udah lihat ya, ketika keadaannya itu adalah campuran liquid dan vapor, kita dilihat kalau ketika liquid dan vapor tuh dia bakal ada yang namanya quality. Nah, di sini kita bisa lihat kalau specific volume bisa kita kaitkan dengan quality, yaitu dengan menggunakan VF dan VG-nya. Nah, hal itu juga berlaku untuk energi dalam. Energi dalam untuk campuran juga sama. Bisa kita gunakan perumusan yang sama dengan specific volume. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan entalpi, maka entalpi pun sama. Bisa kita gunakan menggunakan persamaan campuran. Jadi rumusan ini bisa kita pakai untuk mencari spesifik volume campuran, mixer, energi dalam, dan entalpi. Oke. Nah, tadi kita tahu, oh ini tadi udah ya? Oh ini udah. Ini udah ya sama kayak tadi ya. Nah, sekarang kita coba soalnya. Oke, di sini kita punya suatu piston yang berisi air. Jadi fluidanya itu adalah air. Dia melalui dua proses. Keadaan awalnya, nah jadi kita bikin dulu keadaan awalnya. Keadaan 1, dia tekanannya itu adalah 10 bar. Dan temperaturnya 100 Celcius. Nah, 1 ke 2 dia mengalami pendinginan dengan tekanan konstan. Oke, berarti dia tekanannya 10 bar. Nah, dia bilang kondisinya itu, keadaan 2 itu adalah saturasi vapor.
saturasi vapor. Oke. Nah, 2/3 itu mengalami volume konstan sehingga memiliki temperatur 150 derajat Celcius. Nah, kita punya data seperti ini dari formula. Nah, kita harus dua udah tahu ya saturasi vapor, keadaan 3 itu apa. Nah, caranya gimana? Kita tinggal lihat tabelnya dulu aja. Langkah pertama adalah lihat tabel saturasinya dulu. Saturasinya itu seperti apa? Kalau 10 bar. Oke, kita lihat tabel saturasi water ya. 10 bar. Cari tekanan 10 bar karena tekanan 10 bar ya. Nah, lihat. 10 bar tuh seperti ini datanya. Nah, pada keadaan 10 bar, kalau keadaan saturasi itu dia harusnya temperaturnya adalah 179,9. Nah, sedangkan lihat di sini tekanan 10 bar temperaturnya itu 400. Berarti udah pasti ini keadaan superheated. Karena dia melebihi melebihi temperatur saturasinya. Nah, yang kedua, saturasi. Berarti temperaturnya sama kayak temperatur saturasi. 179,9 Celcius. Oke. Nah, sekarang air mengalami proses pendingin superheated, berarti kita nggak bisa lihat dari tabel saturasi, tapi harus lihat dari tabel superheated. Kalau yang dua kan saturasi ya, kita bisa lihat dari tabel saturasi. Specific volume, nah lihat yang ini. Berarti ini specific volume adalah 0,1944. Oke, satuannya meter pangkat 3 per kilogram. Nah, dia bilang dari 2/3 itu volume konstan. Volume konstan dengan spesifik volume juga sama. Berarti ini keadaannya adalah 0,1944. Oke. Nah, berapa spesifik volume untuk keadaan 1? Kita nggak bisa lihat dari sini, tapi lihat dari keadaan superheated. Nah, lihat keadaan superheated 10 bar dan temperaturnya adalah 400. Nah, kita akan punya data seperti ini. Maka yang kita ambil ini spesifik volume ya. Berarti 0,3066. Berarti dia punya 0,3066 meter pangkat 3 per kilogram. Nah, sekarang kita harus tahu keadaan 3 nih. Keadaan 3 bagaimana? Nah, di sini dia nggak ada informasi ya. 2/3 itu dia cuma bilang spesifik volumenya 0,1944. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau keadaan saturasi dengan spesifik volume 0,1944, harusnya dia punya temperatur 179. Tapi dia ada di bawah temperatur 179 ya. Berarti ini adalah keadaan compressed liquid. Compressed liquid atau subcooled liquid. Nah, berarti kita lihat habis belum ya? Tar. Berarti kita lihat dari keadaan compressed liquid. Nah, lihatnya dari mana? Nah, lihatnya dari tabel yang compressed liquid. Nah, lihatnya dari saturated water-nya. Oke, karena dia punya temperatur 150. Oke. Nah, ini kita punya data yang kita pakai untuk yang 150. Berarti nilai tekanannya itu akan mendekati 476,16 kilopascal. Nah, ini kan diubah ke dalam bentuk bar ya. 1 bar itu kan 100 kilopascal, berarti sama aja ini 47,6 ya. Jadi dia punya 47,6, 104,76, 47 ya benar ya. 1 bar itu kan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 pascal. Sama aja 100 kilopascal. Berarti 476,6 itu sama aja 4,76. Berarti ini adalah 4,76
76, 76, 16 bar. Oke, jadi kita udah punya data yang lengkap nih. Data yang lengkap untuk semuanya, yaitu untuk PVT dan lain-lainnya. Berarti kita bisa menjawab soalnya. Nah, yang pertama dia minta grafik TV dan PV. Oke. Nah, kita buat grafiknya dulu. Misalkan grafik TV. Grafik TV. Oke, kita bikin dulu TV. Temperatur dan spesifik volume. Temperatur paling besar itu 400, paling kecil 150. Oke, kita bikin. Paling besarnya 400 dan paling kecilnya 150. Dan ada temperatur 179,9. 179,9. Spesifik volume paling kecil 0,944, paling besar 0,3. Oke. 0,1944, 0,3 berapa? 3066. Nah, kalau ada data seperti ini kan jadi mudah ya. Berarti A itu 400 dengan 0,3. Oke, kita buat dulu. A itu adalah 400 dengan 0,3. Keadaan 1 ya. Keadaan 1. Keadaan 2 itu adalah 179 dengan 0,19. Berarti ini. Oke. Ini adalah keadaan 2. Keadaan 3 itu adalah 150 dengan 0,944. Berarti sini. Oke. Nah, kita udah dapat nih. Sekarang kita mau lihat. 1 ke 2 itu adalah tekanan konstan. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Gambar TV-nya itu gimana sih kalau tekanan konstan? Nah, tadi kita udah ada tabel di atas ya. Lihat tabel TV. TV, mana TV? Nah, ini TV ya. TV. Lihat untuk tekanan konstan. Nah, karena 1 itu ada di keadaan superheated dan 2 itu saturasi, berarti kan tabel seperti ini ya. Dari superheated ke saturasi kan ini ya. Superheated ke saturasi. Berarti kayak garis turun ke bawah ya. Berarti kita bisa tahu grafik TV untuk 1 ke 2 itu kayak garis turun ke bawah. Oke, tapi dia kayaknya nggak linear ya, tapi turun ke bawah. Nah, oke. Ini adalah gambar grafiknya. Kalau 2 ke 3 apa sih? 2 ke 3 itu adalah volume konstan. Spesifik volume konstan. Udah pasti grafiknya itu adalah vertikal. Nah, ini adalah grafik TV untuk keadaan 1 dan keadaan proses 1 ke 2 dan 2 ke 3. Kemudian grafik PV. Grafik PV. PV ya betul. PV. Oke, kita bikin dulu grafik PV-nya. PV. V paling kecil itu 0,1944, paling besarnya itu 0,3066. Dan P itu paling besarnya 10, paling kecilnya 4,7. Berarti ini 4,10 bar. Ini adalah 4,76. Keadaan 1, 10 dan 0,3066. 1 itu ada di sini berarti. Pakai yang mana ini? 1 itu berarti ada di sini. Ini 1. Keadaan 2, 10 dan 0,1944. Keadaan 2 itu
di sini 10 dan ini berarti ya 19 bentar 10 dan 19 ini dong ya. Oke. Keadaan 2 dan keadaan 3 itu adalah 4,7 sama 1,9 di sini. Oke. Nah, berarti kita udah dapat. Kalian tinggal buat aja. 1/2 itu tekanan konstan. Berarti dia horizontal. Nah, 2/3 itu volume konstan. Berarti dia adalah vertikal. Nah, ini adalah cara ngebuat grafik PV dan TV-nya. Jadi kita harus mengetahui yang paling basic itu adalah 4 ini ya, PVT sama kondisinya, karena kondisi itu buat melihat bagaimana grafiknya untuk membentuknya. Nah, kemudian minta kerja total yang dilakukan dalam satu proses ya. Oke, kerja itu work ya. Berarti dia minta work total. W total. Karena ini ada 2 proses, berarti sama aja W dari proses 1 ke 2 ditambah W dari proses 2 ke 3. Oke. Karena 2 ke 3 itu volume konstan, udah pasti work-nya itu sama dengan 0. Berarti yang ini udah nggak perlu kita hitung, ini udah pasti sama dengan 0. Berarti tinggal work 1,2 aja ya. 1,2 itu adalah isobarik. Oke, isobarik, work itu kan sama aja. Kalau kalian masih ingat, work itu adalah integral dari PdV. Oke. Nah, berarti work-nya isobarik itu adalah P delta V. Karena isobarik itu P-nya konstan. Berarti P delta V. Oke, udah. P-nya masukin 10 bar. Nah, ini satuan hati-hati ya. Nah, ini delta V-nya delta V volume. Tapi yang kita punya kan delta V-nya delta V spesifik volume. Maka harus dikalikan dengan massa. Massanya ada nggak ya? Nggak massanya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita jadinya per kilogram ya. Oke, 10 bar dikali delta V-nya. Delta V berarti V2 min V1. Berarti 0, dikurangin. Oke, satuannya ini adalah meter pangkat 3 per kilogram. Berarti nanti work yang kita dapat adalah work per satuan kilogram. Oke, coba kita hitung. Coba sambil hitung juga ya. 10 dikali itu. Kita dapatnya minus. Jadi untuk yang ini hati-hati sama satuan. Karena satuannya itu nggak nyampur. Kadang dicampur kayak gini, 0,3066. Oke, dapatnya itu adalah minus 1,122. Satuannya